Iya, selamat siang Pak. Silakan duduk, Bu. Iya, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bapak Febri Akneldo, biasa dipanggil Febri. Iya. Kebetulan saya bertugas di rumah sakit ini. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Sila Pak. Oke, Bu, kalau boleh saya tahu Ibu pekerjaannya sebagai apa dan bagaimana aktivitas sehari-hari? Oh iya Pak, kebetulan saya itu pegawai PNS. Terus aktivitas saya tuh setiap hari saya bekerja di balai kota dari jam 8 sampai jam 5 sore Pak. Oh, padat sekali ya, Bu. Baik, saya saya minta surat rujukan dari dokter. Oh iya Pak, ini. Oke, sebentar saya melihat dulu. Baik Pak. Baiklah Ibu, berdasarkan surat rujukan dari dokter yang saya baca, Ibu didiagnosa penyakit jantung koroner. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu sudah tahu atau belum yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Saya setahu saya ya Pak, penyakit jantung koroner itu penyakit yang ada di jantung kayak gitu, ya enggak? Oh, benar sekali, Bu. Jadi penyakit ini disebabkan karena adanya sumbatan di pembuluh darah. Ibu, penyumbatan ini disebabkan adanya aliran darah yang terganggu, sehingga suplai oksigen dan zat gizi di tubuh Ibu menjadi terganggu. Nah, sumbatan ini disebabkan karena adanya plek di pembuluh darah Ibu. Plek ini disebabkan karena ada lemak dan kolesterol jahat Ibu. Apakah Ibu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak? Iya Pak, kebetulan saya itu penyuka itu gorengan, makanan yang berlemak, tinggi lemak gitu Pak, karena lebih enak menurut saya gitu. Oh. Iya. Wah, begitu ya Mbak. Ya begitu ya. Nah, oleh karena itu tujuan kita di sini adalah sama-sama mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup Ibu untuk mencegah dan mengatasi sumbatan di pembuluh darah. Iya Pak. Untuk itu saya harap kita bekerjasama untuk keberhasilan konseling ini. Baik. Terus saya minta apa bersedia untuk dalam proses konseling ini kita memerlukan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Apakah Ibu bersedia? Iya Pak, saya bersedia. Lihat dari hasil rujukan tadi, Bu, 60 kilo dan tinggi badannya 150 cm. Artinya Ibu overweight atau berlebihan berat badan. Kau bilang? Pak, berarti saya harus menurunkan berat badan ya? Benar sekali, Bu. Nah, berdasarkan hasil lab ini juga nilai LDL dan TG Ibu tinggi. LDL dan TG Ibu itu kolesterol jahat, Bu. Seharusnya kadar kolesterol jahat ini tidak boleh melebihi batas maksimalnya. Oh, kok LDL dan TG saya tinggi, kenapa ya Pak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Nilai kolesterol jahat tinggi karena konsumsi makanan Ibu tadi yang banyak mengandung lemak dan kolesterol yang berlebih. Ibu Sila sendiri selama ini konsumsi bagaimana ya? Paling suka makan apa ya? Kalau sehari-hari saya sih Pak, saya selama ini suka makan yang bergurih-gurih gitu Pak, yang digoreng-goreng. Pokoknya saya suka makan pakai lauk otak sapi. Oh, jadi Ibu suka otak sapi yang digoreng dan digulai? Iya Pak, seminggu itu saya bisa makan 4-5 kali gitu Pak. Biasa Pak, kalau makan siang sama teman-teman di kantor itu pasti lauknya itu gitu Pak. Oh, selain itu biasanya makanan apa saja, Bu, saat makan siang di kantor? Kalau sayur yang paling sering apa ya? Ya paling di rumah makan Padang itulah Pak. Saya jarang makan sayur Pak, paling ya makan gulai, daun singkong Pak. Kalau di rumah saya biasanya masak sayur yang ada santannya gitu Pak. Saya nggak begitu suka sayur yang bening-bening Pak, karena kurang ada rasa gitu dari saya gitu. Jadi Ibu suka sayur yang bersantan ya, Bu? Kalau buah-buahan yang paling sering dikonsumsi apa ya?
Iya Pak, benar sekali, saya suka makanan yang bersantan. Nah kalau buah-buahan saya jarang sih Pak, paling semangka sama melon aja Pak. Kalau pas hari Sabtu, Minggu gitu di rumah saya makan buah-buahan kayak gitu. Oh ya, kalau jajanan steak selama di kantor gitu suka beli apa? Saya paling suka ngemil gorengan Pak, sambil kerja biar nggak ngantuk-ngantuk gitu kan Pak, hehe. Iya. Saya biasanya beli 5.000 gitu Pak sehari, sekitar 5 sampai 6 biji. Begitulah Pak. Wah, bisa sampai 5-6 biji ya Bu gorengannya. Kalau untuk olahraga biasanya Ibu suka olahraga apa dan berapa kali dalam seminggu? Paling saya cuma sekali seminggu Pak. Paling seminggu itu ya paling saya olahraga bentar kayak gitu Pak. Oh ya, jadi hanya seminggu sekali ya Bu. Kalau di kantor kegiatan Ibu apa saja ya? Kalau di kantor ya biasa sih Pak, kayak cuma ngetik depan komputer gitu Pak. Kan saya bagian administrasi kan Pak, jadi ya cuma duduk manis aja di depan komputer sampai sore kayak gitu. Nah, baik Ibu. Dari hasil pembicaraan kita tadi, saya dapat simpulkan bahwa Ibu suka mengkonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan. Dan juga Ibu suka mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol seperti jeroan, otak sapi, dan asupan serat Ibu kurang. Jadi Ibu juga jarang konsumsi buah-buahan dan sayur. Dan juga kurang berolahraga. Ya, Pak. Berarti saya harus merubah semua itu ya Pak? Iya, tepat sekali Bu. Setelah kita mengetahui kesalahan pola makan Ibu, sekarang kita diskusi bersama mengenai diet yang harus Ibu terapkan setelah proses konseling ini. Iya Pak. Siap berkomitmen untuk melaksanakan diet yang nanti akan dibahas, Bu? Saya akan berusaha Pak. Saya ingin bisa sehat dan melihat anak saya wisuda dan menikah nantinya gitu sampai cucu saya. Alangkah bahagianya jika Ibu selalu sehat, selalu. Nah, Bu, untuk mengurangi asupan makanan yang digoreng dan bersantan, Ibu siap jika harus mengurangi makanan gorengan. Kira-kira Ibu sanggup mengurangi berapa gorengan Bu sehari? Bagaimana jika kita coba sehari 1 gorengan dan maksimal 2 gorengan bersantan dalam seminggu? Apakah Ibu bersedia? Wah, kalau sehari 1 gorengan saya kira saya belum sanggup Pak. Bagaimana kalau sehari 2 gorengan dulu Pak? Kalau untuk makanan bersantan saya optimis bisa Pak, maksimal 2 kali dalam seminggu. Oke, kita sepakat Ibu boleh makan gorengan 2 kali sehari dan 2 kali makanan bersantan ya Bu dalam seminggu. Nah, untuk makanan tinggi kolesterol bagaimana jika Ibu mulai mengganti kebiasaan Ibu mengonsumsi jeroan sapi dan otak sapi dengan mengonsumsi ikan dan bayam? Kalau mengganti jeroan dengan otak dengan ikan dan ayam ya Pak. Wah, saya coba dulu ya Pak. Tapi kalau untuk yang ini saya optimis bisa Pak. Baik, kalau begitu kita sepakat ya Bu. Nah, untuk konsumsi buah dan sayur bagaimana jika setiap makan siang di kantor Ibu membiasakan diri memesan buah dan sayur juga? Bagaimana Bu? Wah, saya kira saya belum sanggup Pak jika setiap hari makan buah dan sayur. Bagaimana jika seminggu 4 kali dulu Pak? Baik, kita sepakat ya Bu, konsumsi buah dan sayur 4 kali seminggu. Nah, untuk olahraga bagaimana jika Ibu mulai membiasakan diri memakai tangga jika menuju ke ruang kantor? Jadi biasakan Ibu itu mengurangi menggunakan lift. Oke siap Pak, kalau gitu. Baik, berarti kita sepakat ya Bu. Nah, Baik Pak, saya di sini akan mengurangi makan gorengan, makan makanan yang bersantan, makan otak sapi, contohnya kan. Terus aktivitas fisik saya lakukan 2 kali seminggu ataupun lebih, meningkatkan kayak gitu kan Pak. Terus untuk makan buah dan sayur saya akan usahakan begitu. oh, ya baik Ibu, semangat sekali ya Bu. Semoga semangat ini tetap harus terjaga ya Bu, agar dapat melaksanakan diet
sehingga penyembuhan penyakit ini bisa terlebih cepat. Sesi konseling kita cukup sampai hari ini dan kita rencanakan konseling 2 minggu kemudian. Sebelum nanti 1 hari sebelumnya saya akan mengingatkan ibu melalui telepon. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas bantuannya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini. Baik, sebelumnya saya pamit pulang ya Pak. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih ya.